Selamat datang kembali di Koma Channel. Kali ini kita akan membahas persamaan dan ketidaksamaan rasional dan irasional, terlebihnya di subbab B dan C. Persamaan dan ketidaksamaan rasional dan persamaan dan ketidaksamaan irasional. Namun sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa itu perbedaan antara rasional dan irasional. Jadi bilangan itu ada banyak sekali macamnya. Ada pembagian bilangan itu menjadi bilangan imajiner dan menjadi bilangan real. Nah, apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner tuh yang akarnya itu ada minusnya, kayak minus 1 gitu. Akar dari minus 1. Itu maksud dari imajiner. Bilangan real itu yang akarnya itu berapapun, yang pokoknya tidak ada minusnya ini. Secara singkatnya kayak gini. Habis itu, bilangan real itu juga dibagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa sih perbedaan antara rasional dengan irasional? Kita lihat, di sini ada kata rasio. Apa itu rasio? Rasio itu kan perbandingan kan? Artinya kalau ada nol itu berarti menandakan bahwa itu bisa dibentuk dalam pecahan atau rasio A per B. Itu maksudnya dari rasional. Sedangkan irasional kalau ada ir, itu menandakan bahwa itu tidak bisa dinyatakan dalam rasional, sehingga itu tidak mungkin bisa dinyatakan dalam rasional. Contohnya apa? Misalkan setengah di sini 0,5, di sini bisa akar dari 9 gitu. Irasional kayak apa? Misalkan akar 2, akar 3, kayak pi. Ini adalah bentuk-bentuk yang kalau kalian menggunakan kalkulator itu ada tuh 1,4 bla 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 bla, ini 1,7 bla 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 bla, pi itu 3,14 bla 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 gitu. Tanti gitu. Maka dari itu dia disebut irasional. Rasional nanti bakal dibagi menjadi banyak nih. Dan nanti ada percabangan lain. Sebenarnya imajiner juga percabangan, cuman kita tidak akan ngebahas tentang imajiner. Yang kita fokusin ternyata ini. Ini subbab B, ini subbab C. Sebenarnya kalau gua nyebutnya ini, kalau gua aja sih yang nyebutnya ini bilangan bagus. Ini bilangan hancur lah. Nanti lu bakal paham kenapa gue bilang bagus sama hancur. Sekarang kita akan ngebahas yang rasional dulu. Ini sih ada materinya, bla 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 bla. Nah, bilangan rasional itu nih yang bisa dinyatakan dalam A per B. Kayak misalkan gini, 3 itu maksudnya kan bisa dinyatakan dalam A per B, 3/1, ya kan? Ini juga bisa dinyatakan ini walaupun bilangan dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas itu juga termasuk bilangan rasional. Kayak 0,1111. Kan misalkan kita anggap X gitu. Terus kalau kita kalikan 10X, ini kan 1,1111. Terus kalau kita kurangin itu kan min 9X, ini min 1, sehingga X sama dengan 1/9. Nah, bisa nyatakan nih. Kalau ini tahi enggak ya? Ini juga ini bagus kan? Ini hasilnya 1, ini 2, ini 3, ini 5, ini 1/5, bla 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 bla. Itu bilangan rasional. Nah, gimana kalau persamaan rasional? Kalau persamaan rasional itu katanya penyebutnya itu memuat variabel apapun. Kayak ini nih. Sebelumnya di sini ada challenge buat kalian. Di mana di antara ini yang persamaan rasional? Tadi itu katanya penyebutnya harus memuat variabel. Nah, ini kan penyebutnya, ini kan ada pembilang. Nih, di sini pembilang. Terus ada yang penyebut. Penyebut tuh yang ada di bawah. Ini kan ada di atas nih. Penyebutnya. Pembilang variabelnya. Variabelnya ada di variabelnya ada di pembilang, berarti salah. Ini salah juga. Nah, ini benar nih ada di bawah, di penyebut. Nah, juga benar ada di bawah. Ini salah, ini benar. Enggak, jawabannya itu ya nih. Ini kita cross check sama jawabannya. Nah, manakah ada bla 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 bla. Nah, ini katanya rasional yang ini nih. Ini benar ada di bawah, ini benar yang ini nih ada di bawah. Ini benar ada di bawah dua-duanya. Berarti itu persamaan rasional. Terus gimana cara menyelesaikan persamaan rasional? Sebenarnya gue yakin kalian tuh pasti udah paham.
Jadi gue bakal loncat-loncatin yang kayak gini. Gampang aja kan, dikalikan aja nih, kalikan silang. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Habis itu dioperasikan. Habis itu ada konsep pertidaksamaan polinomial. Nah, kalau poli itu artinya banyak. Polinomial, poligon, bentuk banyak, polifase, dua arus listrik bolak-balik atau lebih, poligami, banyak suami. Kalau politikus, wah, itu kalian simpulin sendiri ya. Pertidaksamaan polinomial. Kalau pertidaksamaan, ingat, kalau pertidaksamaan selalu identik dengan kayak gini nih. Ini kurang dari, lebih besar, atau kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan polinomial, satu variabel memiliki satu variabel dengan pangkat variabel berupa bilangan asli, dan pangkat tertingginya lebih dari 2. Karena kalau 2 itu kuadrat, kalau satu ya variabel doang. Bentuknya kayak gini ya, agak terlalu penting lah. Ini gue loncat-loncatin nih. Pokoknya yang menurut gue kalian udah paham. Mungkin langsung saja. Bagaimana caranya menyelesaikan pertidaksamaan polinomial? Pertidaksamaan. Misalnya kayak gini. Kalian buat garis bilangan. Garis bilangannya tuh kayak gini. Ini garis bilangan namanya. Habis itu kita harus menentukan pusat-pusat dari garis bilangan itu. Nah, di sini itu cara menentukan garis pusat-pusat itu harus dinyatakan dalam 0. Kayak x-1 ini sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1. Nah, ini pusatnya ada di 1, ini pusatnya ada di -2, ini pusatnya ada di 4. Habis itu kita tentukan pusat-pusatnya. Oke, bentar. Ada satu konsep yang gue lupa. Misal kalau ini sama lebih besar, yang harus diletakkan dalam garis bilangan itu harus bulat kayak gini, -2 gitu. Ini 1, ini 4. Apa bedanya bulat dengan bulat kayak gini? Itu ada bedanya. Kalau kayak gini, itu menandakan bahwa -2 itu tidak termasuk dari himpunan penyelesaian. Tapi kalau kayak gini, itu termasuk himpunan penyelesaian. Nah, karena di sini kayak gini tandanya, sehingga dia itu tidak termasuk dalam penyelesaian, himpunan penyelesaian. Tandanya ada di sini aja sih. Habis itu, gimana cara menyelesaikan selanjutnya? Habis itu kita coba-coba. Biasanya gue coba-coba di angka 0. Kalau kita masukin 0 di sini, itu hasilnya di sini kan minus. Kalau masukin ke sini ini positif, ini minus. Sehingga minus ketemu positif minus ketemu minus positif. Benar kan? Lebih besar kalau 0. Berapapun positif lebih besar dari 0. Berarti daerah ini termasuk ke daerah penyelesaian. Nah, ini positif, nah, itu benar gitu. Kan ini ya mintanya tuh lebih besar dari 0. Nah, habis itu di samping-sampingnya itu ada itu loh, ada pattern. Kalau udah ketahuan satu, itu bakal ada pattern kayak gini. Berarti ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kalau coba-coba pasti kayak gitu. Misalkan kan dia bilangnya benar di posisi 4 lebih besar. Kalau kita masukin 5 di sini, ini kan 6. Di sini kalau masukin 5 berarti 4. Di sini 7, di sini 1. Ini kan positif semua kalau dikalikan. Berarti benar. Berarti terbukti nih. Tapi nanti bakal ada soal yang kontras, yang tidak sepaham dengan apa yang gue sebutin tadi. Nanti bakalan ada. Jadi lo pantengin aja terus. Gue kasih gambaran deh kalau misalkan ada x kuadrat gitu di sini. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, caranya kalau misalkan x kuadrat ini gue bakal kasih bocoran dikit aja. Berarti ini harus dibuletin juga kan? Dia gak termasuk nih. Kalau dia gak termasuk, kalau dia gak termasuk, berarti daerah penyelesaiannya itu bukan kayak gitu. Berarti daerah penyelesaiannya kayak gini. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa 0 itu tidak termasuk dalam penyelesaiannya. Kalau lu bingung, udah masukin dulu aja. Bakal gue jelasin, ini bakal panjang banget. Karena ini satu jalur, gue bakal panjang. Tapi gue bakal singkat-singkatin. Tenang bro. Kenapa kayak gini? Kalau kita misalkan masukin 0 nih ke sini. Misalkan ini ada x kuadrat. Sehingga ini kan 0 kuadrat
min 1 kalikan 2 kalikan min 4 lebih besar pada 0. Ini kan hasilnya 0. Apakah 0 lebih besar pada 0? Tidak kan? Kan seharusnya sama dengan. Jadi dia itu kayak gini. Bang, kan tadi kan bilang abang kalau misalkan ada pattern, di sini benar, di sini salah, ini benar. Nah, khusus kalau misalkan ada kuadrat, itu tidak berlaku. Misalkan X pangkat 4 gitu, kuadrat, atau bukan kuadrat aja, kelipatan pangkat dari 2 gitu. Misalkan 4 atau 10 atau 40, itu tidak berlaku kayak gini. Tidak berlaku kayak ini benar, ini salah, ini benar. Kalian hanya perlu memperhatikan ini aja. Apakah dia masuk dari himpunan penyelesaian atau enggak? Oke, sekali lagi gue bilang, paham-pahamin aja dulu. Santai-santai bro, santai. Bakal panjang banget, santai. Oke, jadi yang jawaban yang tadi tuh kan, yang tadi tuh min 2 kurang dari X. Ini kan kalau samanya ini gak ada. Ya jawabannya itu kayak gini. Min 2 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih besar sama dengan 4. Lebih besar 4, sorry. Nah ini nih jawabannya. Oh, kenapa X kurang dari 0 ya? Oh, enggak. Ini jawabannya, sorry. Nomor 1 kan. Kan gue bahas nomor 1. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ini kan X kuadrat nih. X kuadrat kalikan X min 1. Ini kan kalau misalkan X kuadratnya pisahin kurang dari 0. Kan kita buat garis bilangan. Ini pusatnya di 0. Ini pusatnya di 1. Enggak, ini 0, ini 1. Karena dia sama dengan, ini sama dengan lagi. Gue bakal ubah soalnya. Kalau misalkan ini kurang dari. Kalau ini kurang dari, terus kita coba-cobain, misalkan ini setengah, di sini min 1 gitu, di sini 2 gitu. Kalau kita masukin min 1 di sini, masukin ke sini. Itu kan adalah 1 kalikan min 1 kalikan min 1 kurang dari 0. Ini kan hasilnya min 2 kan? Min 2 kurang dari 0. Benar, berarti yang ini benar. Coba setengah. Setengah masukin ke persamaan, itu hasilnya seperempat kalikan setengah min 1. Ini kan seperempat kalikan min seperlapan. Min 2. Hasilnya min seperlapan kurang dari 0. Bener kan? Oh, berarti di sini bener juga. Kalau kita masukin 2, itu kan 4 kalikan 1. Apakah kurang dari 0? Salah kan? Oh, berarti yang di sini salah. Jadi jawabannya itu, kalau misalkan ini gak ada min 1, itu jawabannya X kurang dari 0 atau 0 kurang dari X kurang dari 1. Ini jawabannya. Kalau soalnya itu kurang dari aja. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di sini nih. Kalau di sini dia menggunakan sama dengan, di sini enggak. Kalau di sini dia menggunakan sama dengan, di sini enggak nih. Apa yang gue bilang tadi? Kenapa itu gak ngaruh X2-nya? Karena kalau misalkan X2-nya itu dimasukin, itu tidak berpengaruh. Dia itu bakal positif. Kan kita memperhatikan positif negatif. Sedangkan kalau X kuadrat, dia selalu membuat positif kecuali 0. Makanya dia gak terlalu pengaruh. Sehingga kalau misalkan ada kayak gini soalnya, hanya dibutuhkan uji satu aja. Ujinya itu misalkan kalau di sini 0, 1, 2 aja di sini misalkan. Kalau 2 dimasukin, 8 kurangi 4 kurang dari 0. Bener nggak? Salah kan? Berarti di sini salah, di sini bener. Nah, kalau soalnya kurang dari misalkan, kalau kurang dari, ya tinggal dibuat batas aja yang ini. Nah, bahwa 0 ini nggak termasuk. Kalau 0 dimasukin, hasilnya sama. 0 kurang dari 0. Apakah benar? Salah kan? Nah, itu maksudnya. Terus pertidaksamaan rasional. Sama aja sebenarnya. Pertidaksamaan rasional tuh hanya bedanya ada di sininya. Kalau persamaan itu ya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ada tanda gininya. Sama aja. Penyebutnya itu harus ada variabel X. Nih. Itu singkat saja biar gua gak dikacangin sama lu pada. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak boleh
Ini gampang nih, gampang. Ini langsung aja. Ini udah kan yang ini nih. Ini gampang juga. Nah, gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Caranya gimana tuh bang? Gampang. Ada beda sedikit sih sama persamaan rasional. Caranya itu harus tidak boleh dikalikan silang. Alasannya nanti aja dulu. Harus pindah ke sini dulu, sehingga ini x min 2 langsung aja sini. Dipindahin ke sini, itu x min 2, abis itu samakan penyebutnya. Sehingga dapat kayak gini, terus dioperasikan hasilnya kayak gini, terus kayak gini. Nah dari sini itu dibuat himpunan garis bilangan. Ini pusatnya di min 3, ini pusatnya di min 8. Sehingga dibuatlah min 8 terus min 3. Nah sama kalau misalkan gue coba 0 di sini harus gak bulat kayak gini, di sini harus bulat kayak gini karena di sini lebih sama dengan. Kalau gue masukin 0 di sini itu hasilnya yang atas tuh minus, yang bawah itu plus. Minus bagi plus hasilnya minus. Apakah lebih besar sama 0? Tidak kan? Artinya ini salah. Ini benar, ini salah. Ini jawabannya min 8 kurang dari x kurang dari min 3. Sama gak? Oh iya, ada, lupa gue. Di bawah itu gak boleh 0 bro. Penyebut tuh gak boleh 0. Karena kalau penyebutnya 0, misalkan di sini 2 per 0 gitu. Berapa 2 per 0? Tidak kan, tidak terdefinisi. Maka dari itu, yang bawah itu harus 0. Yang bawah itu harus bulat kayak gini. Nah, nggak jawabannya gini. Nggak jawabannya x lebih besar daripada min 8 kurang lebih besar sama dengan min 8 kurang dari 3. Kayak gini. Ya, sama kan? Oke, langsung ke contoh soal. Gue pilihin yang menarik deh, yang B misalkan. Karena ini persamaan kan, berarti harus kalikan silang. Kalau yang kalikan silang berarti yang kiri itu 3x kuadrat. Nah ini kalikan aja nih. 3x kuadrat 6x min 9 sama dengan kalau dikalikan 2x plus 1 kalikan x plus 5. Itu hasilnya 2x kuadrat plus 5 plus 11x. 3x kuadrat plus 6x min 9. Terus pindahin ke kiri, x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Sini x min 7, x plus 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 7 atau x sama dengan min 2. Sama nih 2, min 2 sama 7. Sama. Sekarang kalau gini, gimana nih? Kalau misalkan gue pindahin ke kiri semua sehingga x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5x kuadrat kurang dari 0. Nah ini kan sama-sama memiliki x kuadrat nih. Tinggal ini x kuadrat plus 2x min 15 kurang dari 0. Nah kalau difaktorkan hasilnya kayak gini. Terus dibuat garis bilangan. Kayak gini. Ini pusatnya di min 5, ini pusatnya di 3. Ingat gak boleh berisi di sini, gak boleh berisi karena di sini kurang dari. Terus bisa ada x kuadrat nih, ada 0 di sini. Tapi bro, di sini itu menandakan bahwa x kuadrat ini nggak pengaruh. Berarti di sini nggak boleh nih ada penyelesaian. Ya kalau misalkan dicoba jangan di 0. Misalkan di luar gitu, 4 gitu. 4 dimasukin ke sini. Berarti kan 16 kalikan 9 kalikan 1 kurang dari 0. Apakah benar? Salah kan? Berarti yang ini salah. Yang ini benar. Benar, yang ini salah. Tapi benarnya ada pengecualian. Pengecualiannya x-nya ini yang 0 ini nggak masuk. Sehingga jawabannya itu min 5 kurang dari x kurang dari 0 dan 0 kurang dari x kurang dari 3. Atau bisa dikatakan kayak ini, min 5 kurang dari x kurang dari 3, langsung aja, kecuali x sama dengan 0. Atau dan x kurang x tidak sama dengan 0. Kayak gini. Ini sama nih. Kayak gini. Sorry ini bukan dan, ini atau. Kayak gitu bro. Kan nomor 3 gue bakal pilihin yang A deh. Yang A. Kalau yang A itu berarti langsung difaktorin aja nih. Ini x plus 3, ini x min 1. Lebih besar daripada 0. Habis itu kita buat himpunan, garis bilangan. Ini pusatnya di 2, ini min 3, ini 1. Jadi min 3, ini 1, ini 2. Habis itu kita uji karena di sini 0 itu gak termasuk batasnya, sehingga masukin aja 0 di sini. Kalau di sini masukin 0 hasilnya negatif yang atas tuh. Terus positif, yang ini positif, yang ini negatif. Apakah lebih besar daripada 0? Minus ketemu minus, hasilnya positif, positif ketemu positif, hasilnya positif. Sehingga ini benar. Nah, vektornya ini berarti salah, ini benar. Nah, jawabannya min 3 kurang dari x kurang dari 1 dan x
lebih besar dari 2. Atau nih, sorry, atau sama nih. Ini sama ini sama. Habis itu, nah sekarang uji kompetensi 2. Seperti biasa, gue bakal ngejelasin yang ganjil, sedangkan lu yang genap. Intan Pariwara, sekali lagi saya ingin mengatakan soal apa ini? Soal apa ini? Ini berapa? Ini berapa? Tolong Anda muhasabah diri ya, Intan Pariwara. Anda ingin mengajarkan seorang, tapi apa yang mau diajarkan kalau ini jawabannya tidak ada? Soalnya hancur. Shut up! Cakep. Misalkan nomor 2 gitu. Nomor 2 aja deh. Ini buat garis bilangan, terus habis itu kita tarik pusatnya ini min 2, ini 1, ini min 7. Berarti di sini min 7, min 2, min 1. Ingat dia kurang dari, kalau kurang dari berarti gak harus diisi. Misalkan gue uji 0, kalau diuji 0 ini positif, ini negatif, ini positif. Sehingga hasilnya benar nih, kurang dari 0, karena negatif kurang dari 0. Berarti ini jawabannya benar. Ini benar. Ini salah. Jadi jawabannya X kurang dari min 7 atau min 2 kurang dari X kurang dari 1. Ada gak? Tidak ada. Sekarang saya tanya baik-baik kepada Intan Pariwara, di mana ini 3 ini? Di mana ini 3? Anda menyatakan di sini 3. Di sini tidak ada 3, saudara. Di sini tidak ada 3, di sini hanya ada 2. Anda, saya perhatikan kurang ajar sekali Intan Pariwara terhadap saya yang tidak tahu apa-apa mengenai pembuatan soal ini. Oke lah, kalau misalkan ini 3 gitu. Misalkan ini 3 misalkan, sehingga ini jawabannya kayak gini. Jadi jawabannya itu yang D. Bangsat. Nomor 3. Bagi nomor 3 kayak gini, kalau gak jelas soalnya gitu. Ini maaf banget gue fotoinnya jadi kayak gini. Jadi misalkan gue pindahin ke kiri semuanya sehingga ini X kuadrat. Pindahin 2X kuadrat min X min. Nah, di sini kalau dipindahin kan jadi minus nih, 2X min 5 kurang dari 0. Ini X kuadrat kurang dari 2X kuadrat min 3X min 5 kurang dari 0. Sehingga kalau difaktorkan 2X, ini cara yang video kemarin, per 2. Apa yang dikalikan hasilnya min 10, tapi kalau ditambahkan hasil min 3. Berarti kan minus 5 dengan 2. Sehingga ini minus 5, ini plus 2. Ini habis nih. Sehingga hasilnya itu X plus 1. Sehingga hasilnya yang di atas ini X kuadrat kalikan X plus 1 kalikan 2X min 5 kurang dari 0. Dibuatlah garis bilangan. Hancur bro. Alah. Dibuat garis bilangan, ini pusatnya di 0, ini pusatnya di min 1, pusatnya di 5 per 2. Sehingga ini min 1, ini 5 per 2, ini 0. Ingat 0 itu tidak boleh diselesaikan karena ini kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan berarti 0 itu bisa jadi penyelesaian. Nah, kalau kita masukin misalkan 2 gitu, 3 gitu. 3 masukin ke sini berarti 9 kalikan 4 kalikan 1 kurang dari 0. Apakah benar? Salah kan? Oh, berarti di sini salah. Yang di sini benar kecuali ini. Berarti ini salah. Jadi jawabannya kayak gini nih. Min 1 kurang dari X kurang dari 5 per 2 dan X tidak sama dengan 0. Menggunakan kata dan. Kalau menggunakan kata atau berarti X-nya itu juga termasuk. Karena dan berarti harus hubungan dari dua penyelesaian ini. Ini jawabannya E. Nomor 5. Oh, makin gampang nih. Buat garis bilangan, ini pusatnya di 7 per 2, ini pusatnya di min 3. Min 3, ini 7 per 2. Tapi gini bro, ini kan kurang dari sama dengan. Kan kata gue tadi kalau kurang dari sama dengan berarti harus diisi tuh yang kosongnya. Penyebutnya nggak boleh ada isinya. Kenapa? Karena yang di bawah itu nggak boleh 0. Sehingga ini nggak ada isinya, yang 7 per 2 ini ada isinya. Yang atas tuh ada isinya. Nah, kayak gini. Sekarang kita uji misalkan di 0 gitu. Kalau misalkan di 0 berarti 7 per 3. Apakah kurang dari 0? Salah. Oh, berarti jawabannya ini yang benar. Min 3 X kurang dari min 3. Nah, ini. Oh, ini nih. B. X kurang dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 7 per 2. Sekarang masuk ke pertindaksamaan rasional. Caranya gampang sekali. Kalian pindahin aja min 1 ini ke kiri. Sehingga itu 4X plus 7 per X plus 3 plus 1 kan.
Nah, 1 itu kan bisa dijadikan X plus 3 per X plus 3. Supaya apa? Supaya menyamakan penyebutnya. Ini plus, lebih besar daripada 0. Nggak, itu 5X plus 10 per X plus 3. Lebih besar daripada 0. Dibuatlah garis bilangan. Ini pusatnya ada di min 2, jadikan 0 nih. Hasilnya X-nya min 2. Ini min 3. Sehingga ini min 3. Ini min 2. Ingat, ini bulat, ini bulat. Karena dia lebih besar. Kalau lebih besar sama dengan berarti kalau ini lebih besar sama dengan, berarti di sini dibuletin, di sini enggak. Tapi berhubung dia kurang dari lebih besar dari 0, jadi ya langsung aja. Kita misalnya uji di 0. Kalau diuji di 0 berarti positif yang atas, di bawah juga positif. Sehingga ini benar, di sini benar. Nah, ini salah. Benar, benar. Jadi jawabannya itu C. Ini bakal gue cepet-cepetin, sorry banget ya. Nama 9 bagus nih, nama 9 bagus. Nomor 9 ya peningkatan lah yang nomor 9. Jadi nomor 9 kayak gini. Jangan kalian kalikan silang. Kalau persamaan kalikan silang karena di sini pertidaksamaan, jadi harus disatukan. Caranya ya X min 3, X min 4 ini pindahkan ke kiri sehingga ini min X min 3, ini X min 2. Kurang dari 0. X min 3, X min 2. Itu ini kalikan. Itu hasilnya X kuadrat min 6X plus 8. Kalian coba-coba sendiri hasilnya kayak gitu. Di sini X kuadrat min 6X plus 9. Kurang dari 0. Habis itu ini habis. Yang ini juga habis. Yang atas itu berarti min 1 per X min 3 X min 2 kurang dari 0. Habis itu buat garis bilangan ini 2, ini 3. Oh sorry bro, ada satu kekurangan di sini nih. Nah ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Lupa gua. Nah karena yang di atas udah min, terus di bawah ini penyebutnya gak boleh sama dengan 0, berarti ini kosongin. Kosongin. Walaupun di sini ada sama dengan, jadi kosongin. Karena gak boleh di bawah itu 0. Kalau diuji coba ini 4, masukin ke sini min 1 per 1 kalikan 2. Apakah kurang dari 0? Oh bener nih. Ya jawabannya ini nih. Sehingga jawabannya X kurang dari 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Ya jawabannya C. Jawabannya C. Itu untuk persamaan dan persamaan rasional. Yang rasional. Bab selanjutnya tentang irasional. Nih gue bakal bikin satu video aja biar gak terlalu bingung kalian. Seperti kata gue tadi bahwa irasional itu kayak gini bentuknya. Yaitu gak bisa dinyatakan dalam A per B. Contohnya akar 2, akar 3, pi, dan semacamnya. Atau katakan, kalau gue katakan bilangan yang hancur. Nah kalau kalian perhatikan, yang rasional itu bagus-bagus semua kan angkanya. Nah, makanya gue bilang itu bilangan yang bagus gitu. Nah sekarang bilangan yang hancur atau irasional atau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan rasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah kayak gini nih, nah akar 2, akar 3, pi juga termasuk. Sekarang ada kuis sederhana nih. Mana di sini yang merupakan persamaan irasional? Nah, kalau persamaan irasional, dia itu variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar. Contohnya kayak apa? Kayak ini. Kayak ini. Itu bilangan atau konsep persamaan irasional. Nah, ini bukannya ada di bawah akar itu ada X kuadrat. Nah, masalahnya ada kuadrat bro. Kalau kuadrat itu kan bisa dikeluarin tuh. Sehingga ini bisa dinyatakan kayak gini. Dan X-nya tidak berada di bawah akar. Di sini kan berada di bawah tanda akar. Kayak gini juga. Ini kan bisa dikeluarin juga X pangkat 8. Jadi X pangkat 4. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa juga nih. Sehingga jawabannya 2, 5, 6. Nah ini ya.
Iya bener. Tuh. Bentuk umumnya kayak gini, gue bakal cepet-cepetin aja. Nah, ini nih. Ini merupakan bilangan imajiner. Imajiner, bilangan imajiner. Nah, ini yang gue sebutin tadi. Ada pembagian bilangan itu menjadi bilangan imajiner dan menjadi bilangan real. Akar minus 1. Apakah ini bilangan rasional? Tidak. Ini bukan bilangan irasional. Ini bilangan irasional kan merupakan turunan dari bilangan real. Dan imajiner itu berbeda banget sama bilangan real. Sekarang menentukan penyelesaian persamaan irasional. Ini agak tricky ya, lebih tricky daripada persamaan dan ketidaksamaan rasional. Irasional itu lebih sulit. Jadi kalau misalkan boro-boro lu tahu irasional, kalau rasionalnya aja lu belum tahu. Tapi konsep-konsep dari rasional itu kepake banget di irasional. Ya siapa tahu lu belajar yang irasional, lu paham yang rasional. Karena konsep-konsep dari rasional itu masuk ke irasional. Coba nih, kalau ada soal kayak gini, apa yang pertama kali ada di benak lu? Pasti dikuadratin kan? Jangan dulu bro. Jangan dulu. Kalau dikuadratin nanti bakal jadi masalah. Kenapa? Karena gini. Ini gue langsung aja deh, misalkan lu kuadratin gitu ya. Lu kuadratin kayak gini misalkan, ini dikuadratin. Habis itu dapat kayak gini. Terus dipindahin nih, yang ini pindah ke sini. Faktoran jadi kayak gini. Min 1 sama 2 jawabannya. Oke, kita masukin min 1 misalkan. Min 1 tambah 2 akar dari ini sama dengan min 1. Akar 1 sama dengan min 1. Apakah ini benar? Salah bro. Why? Karena di dalam akar itu, misalkan 5, itu misalkan 4 gitu ya, itu hasilnya bukan min 2 karena matematikawan telah sepakat kalau di dalam akar itu gak boleh negatif. Nah di sini tuh gak boleh negatif dan hasilnya itu selalu positif 2. Jadi bukan min 2, bukan min 2, bukan, hasilnya 2. Nah jadi ini jawabannya bukan min 1 sama 2 tapi 2 aja. Nah ini jawabannya 2 nih. Ingat di dalam akar tuh positif dan hasilnya positif. Ini kalau persamaan, kalau pertidaksamaan lebih ruwet lagi bro, lebih ruwet lagi. Serius dah. Langsung aja yang pertidaksamaan nih. Pertidaksamaan nih kayak gini. Kita tentukan dulu kan sama aja kan pertidaksamaan tuh. Yang persamaan tuh kan udah ada syarat ini, di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, sama sebenarnya konsepnya itu sama. Konsep dari pertidaksamaan irasional itu sama aja. Jadi ini bukan. Yang di dalamnya kan harus ada X-nya. Nah, ini ada X-nya 2. Tapi kan 2. Bisa dikeluarin kan? Ini 4 bisa dikeluarin juga. Ini X nih gak bisa. Oke, ini berarti ini. Jadi jawabannya 4, 5, 6, 7. Nih, sama nih. Ini 4, 5, 6, 7. Sama aja sebenarnya. Cuman bedanya apa yuk? Bedanya itu terletak di pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu identik dengan ini. Nah, itu. Gampang. Selesai. Nah, nggak terlalu penting, lanjut aja. Nggak terlalu penting juga. Ini bakal, sebenarnya ini penting, cuman kalau gue jelasin kepada lu semua nanti lu bingung. Nanti gue malah dicuekin. Seperti dosen gue. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kita langsung aja nih. Nah, terus gimana bang? Kalau misalkan ada pertidaksamaan, cara nyelesainnya pertama harus dengerin motor lewat tuh. Sat. Brok. Pertama itu harus buat syaratnya. Ingat, di dalam akar tuh harus positif. Jadi X min 2 itu bukan positif sih. Yang penting gak negatif, sorry. Yang penting gak negatif. Karena bilangan itu ada positif, ada negatif, ada 0. Nah, 0 itu bukan positif, bukan negatif ya, 0 gitu.
Ini lebih besar pada 0. Hingga X lebih besar pada 2. Lebih besar sama dengan. Karena 0 juga termasuk kan. Ini syaratnya nih. Ini syaratnya. Syarat nih. Habis itu dikuadratin. Kalau seumpamanya ini positif, boleh dikuadratin tuh boleh. Kalau negatif, jangan dikuadratin. Gampang nanti. Misalkan gini. Akar 2 lebih besar pada akar min 9. Bener kan? Kalau lu kuadratin, misalkan kayak gini, itu jadinya kayak gini, bro. Masalah kan? Nah, gimana kalau negatif ini? Nanti, bro, nanti. Kita bicara yang positif dulu. Oke, kalau dikuadratin, kalau positif itu dikuadratin X min 2 lebih besar pada 9. X lebih besar pada 11. Selesai deh. Tapi, ada syaratnya kan? Gue lupa syaratnya. X-nya lebih besar dari 2. Kita buat garis bilangan. Pertama, lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2. Nah, ini harus bolong. Nah, terus X lebih besar sama dengan X lebih besar dari 11. Ini 2, ini 11. Nah, arsiran keduanya berarti di sini kan? Ada di sini. Sini. Jadi jawabannya X lebih besar sama dengan X lebih besar 11. No. Ini sama. Nah, gimana kalau negatif? Lebih gampang lagi, bro. Lebih gampang lagi. Kan kita tahu nih, kalau di dalam akar tuh minimalnya itu 0. Minimalnya itu 0. Lah, 0 kan lebih besar pada min 4. 0 kan lebih besar pada min, semua min gitu. Artinya, jadi kita hanya memerlukan syarat dari akar aja. Syarat dari akar di mana? X min 6 lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi X lebih besar sama dengan 6. Ini jawabannya. Gampang banget kan? Nih, jadi penyelesaiannya nih sama nih. X lebih besar daripada 6. Jam berapa, bro? Gila aja. Langsung ke contoh soal. Gue bakal cepet-cepetin ya biar nggak jam per jam. Karena ini ada 2 subbab. Kayak misalkan gue ambil yang A gitu. Yang A yang pertama harus tahu syaratnya. Syaratnya apa ini kan? Harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 4X min 5 lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini X plus 5 X min 1 lebih besar sama 0. Buat garis bilangan. Ini min 5. Ini pusatnya min 5 kan? Ini 1 sama 1. Harus bulat. Ya kalau diuji 0 misalkan, apakah benar? Oh, salah. Jadi jawabannya ini. Ini syaratnya. Ini syarat. Habis itu gimana? Ya gampang. Kalau persamaan itu selalu dikuadratin. Apalagi ini positif. Dikuadratin aja. Dikuadratin udah paling gampang tuh. Jadi X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 16. Dikuadratin nih. Hingga X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan min 21. Pindahin ke sini sama dengan 0. Habis itu ya gampang, tinggal difaktorin, hasilnya kayak gini. Sehingga X sama dengan min 7 atau X-nya sama dengan 3. Habis itu gimana? Habis itu kita cross check. Cross checknya kemana? Ke atas ini. Nah, ini. 3 ada di mana? 3 ada di sini. Min 7 ada di mana? Di sini kan. Mereka itu ada di penyelesaiannya, di syaratnya. Jadi jawabannya itu min 7 dan 3. Bang, gimana kalau misal nih jawabannya di sini gitu, 0 gitu misalkan. 0 gitu. 0 kan ada di sini. Jadi jawabannya itu hanya min 7 aja. Di sini. Kalau misalkan jawabannya min 7 sama 0. Cara nomor 2, A aja deh, A aja. Ingat, pertama kali tuh harus tahu dulu bahwa ini tuh gak boleh negatif atau X kuadrat plus X min 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi faktorin aja X plus 3 X min 2 lebih besar sama dengan 0. X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Habis itu buat garis bilangan. Ini min 3, ini cakep bet emang tulisan gua. Ini min 3, ini 2. X ini ingat sama dengan, berarti harus dibuletin, menandakan bahwa dia itu sama. Ini penting banget, bro. Walaupun hanya dibuletin kayak gitu doang. Berarti kalau kita misalkan 0 gitu, 0 masukin ke sini itu hasilnya negatif, oh berarti jawabannya gini. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Jadi syaratnya itu ada di sini. Harus pertama kali buat syaratnya. Habis gitu gimana, Bang?
Kalau positif gampang kan? Berarti dikuadratin. X kuadrat plus X min 6 kurang dari 36. X kuadrat plus X min 42 kurang dari 0. Habis itu difaktorin X min 6. Nah, ginilah. X min 7, X sama dengan 6. Oke, kita buat nih 6. Oke, kita buat nih garis bilangan. Ini min 7, ini 6. Nah, ingat nih. Harus ada kayak gininya. Kalau sama dengan. Terus kita kalau misalkan 0 masukin di sini 0, hasilnya di sini positif, di sini negatif. Positif kalikan negatif, negatif. Oke, ini benar nih jawabannya. Yang ini jawabannya. Habis itu gimana? Ya gabungin, Bro. Nah, ini kan digabungin nih. Ini min 3, ini min 7, ini 2, ini 6. Habis itu digabungin ini ke sini, ini sini, terus 2 ini ke sini, ini. Nah, yang min 7 nih, yang ini nih. Ini penggabungan dari kedua ini loh. Berarti arsiranya berarti ada di sini kan? Nah, min 7 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari min 3 atau 2 kurang dari X kurang dari 6. Dan jawabannya itu ini. Ada gak? Ada nih. Nih sama nih. Sama bosku. Oke, sekarang nomor 3 nih. Nah, sekarang tuh ada X-nya. X-nya masalahnya nggak tahu tuh apakah dia positif apa negatif. Nah, terus gimana? Pertama, hal yang pertama dan harus dilaksanakan tuh pokoknya pikirin yang akar dulu. Buat syarat akar semaksimal mungkin. Nah, berarti kan 3x plus 4 lebih besar sama dengan 0 ini plus. Jadi x-nya itu lebih besar sama dengan min 4/3. Nah, anggaplah di sini garis bilangannya min 4/3. 4/3 lebih besar. Nah, sini. Habis itu kemana? Bagi, bro. Kalau misalkan ada soal kayak gini, bagi. Misalkan kalau negatif gitu. Misal kasus pertama negatif. Nah, gimana kalau misalkan x-nya negatif? Negatif kan kurang dari 0, berarti di sini nih. Nah, kita gabungin yang syarat pertama. Yang syarat ini. Sehingga jawabannya itu kayak gini, ini min 4/3, bulat. Kemudian gosok tepi gigi secara bulat dan kecil. Bulat. Oh, macam tu. Kena bulat-bulat. Ini 0 berarti di sini. Nah, ini yang kasus pertama. Kasus kedua lebih besar sama dengan 0 atau positif. Nah, kalau positif berarti dikuadratin aja karena dia udah terlepas tuh. 3x plus 4 lebih besar sama lebih besar doang x kuadrat. Hingga x kuadrat ini pindah ke sini terus dibalik ininya x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. X min 4, X plus 1 kurang dari 0 buat ini min 1, ini 4. Kita coba 0 misalkan. Nah, masukin ke sini. Ini 0 saudara, ini 0. Min 4 kalikan 1, hasilnya min 4. Berarti ini benar nih. Ini jawabannya. Tapi belum selesai, bro. Kan ada syarat ini, ada syarat utama, terus ada kasus ini, terus jawabannya ini. Ya gampang. Habis itu kita buat gabungin semuanya. Yang pertama kan min 4/3 lebih besar. Nah, ini. Habis itu yang kasus kedua positif. Positif itu kan lebih besar dari 0. Besar dari 0. Nah, sini. Habis itu yang ini, min 1 ada di sini sama 4. Berarti jawabannya ini. Nah, arsiran dari ketiganya itu ada di sini kan? Nah, ya jawabannya 0 kurang dari X kurang 4. Kurang dari sama dengan. Digabungin tuh kasus pertama dengan kasus kedua. Kasus pertama ini jawabannya. Kasus pertama ini min 1 kurang dari kasus pertama mana ya? Kasus pertama ini min 4/3 kurang dari X kurang dari 0. Min 4/3 kurang dari X kurang dari 0. Nah, ini kalau digabungin hasilnya min 4/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Apakah ada jawabannya? Nah, sama nih. Nah, ini kalau misalkan kalian bingung tinggal gambar aja. Garis bilangan
04 kan ada di sini nih. Ini 04. Habis itu ini kan ada di sini. Terus min 4 per 3 sama 0. Kan ada di sini juga. Nah, berarti jawabannya kan sama aja kayak di sini. Min 4 per 3 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Sama bro. Langsung uji kompetensi 3. Daripada lama-lama kan. Seperti chat dia. Lama dibalas. Curhat boy. Oke, langsung nomor 1. Nah, karena ini sama dengan, berarti boleh tuh dikuadratin. Tapi harus tahu syaratnya. Kalau ada akarnya, ingat syaratnya aja. Syarat pertama ya 8x min 12 lebih besar sama dengan 0. Jadi x lebih besar sama dengan 3/2. 3/2 ada di sini. 2, oke sini. Habis itu ya kalau dikuadratin 8x min 12 sama dengan 16 min 8x plus x kuadrat. Habis itu x kuadrat ini pindah ke kiri semua, ke kanan semua. Ini 0 min 16x plus berapa ya? 28. Jadi x min 14 x min 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 14 atau x nya sama dengan 2. Sorry bro, ada satu syarat lagi lupa gua. Nah, syarat yang ini nih 4 min x itu karena kan gue udah bilang tadi kalau akar itu selalu bernilai positif. Nah, maka dari itu 4 min x ini harus lebih besar dari 0 sehingga x nya itu kurang dari 4. Nah, kalau x nya kurang dari 4 berarti kurang dari sama dengan nih. Kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini nih. Jadi arisannya di sini. Nah, berarti di sini kan 2. Terus ini kan ada 2 jawaban nih, 2 sama 14. Di sini 14. Sehingga jawabannya itu 2. Bukan 14. Selamat mencoba. Hari ini aku lapar banget, jadi aku pesan 5 box makanan dari Boxenku. Ada banyak sekali rasanya, aku pesan 5 rasa, mari kita coba. Pertama aku pesan beling teman kayak pantan pedas. Ada ayam geprek mata dan ayam geprek. Harganya hanya 40 ribuan saja untuk 2 ayam geprek. Karena aku pecinta ayam geprek, aku suka sekali. Ini salah satu ayam geprek favorit aku. Rasanya pedas dan gurih. Ada juga menu kekinian seperti salted egg. Ini Citar salted egg chicken rice, harganya hanya 19 ribu. Aku juga pesan chicken curry karena aku suka curry. Ayamnya crispy sekali. Yang terakhir aku pesan rasa cheese barbecue. Kejunya berasa sekali, cocok untuk pecinta keju. Semua menu Box & Co harganya terjangkau dari 19 ribuan sampai 40 ribuan. Ada di 29 titik di Jabodetabek, Bandung, dan Medan. Pesan hanya melalui GoFood. Kalian harus banget cobain, selamat mencoba. Kalian harus banget cobain, selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Kan, selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Kalian harus banget cobain, selamat mencoba. Mari kita coba. Weh, coba. Kita cobain kali ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Kasih Coca-Cola aja gue bicaranya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini gampang banget. Gampang banget kan? Kan ini udah lebih besar dari 0. Sedangkan akar itu selalu lebih besar dari 0. Minimal 0. Karena ini lebih besar, artinya yang ini tuh lebih besar 0. Jadi 4x plus 20 lebih besar 0. Sehingga 4x lebih besar min 20x lebih besar min 5. Ada gak? Ada dong deh. Gampang banget nih bro yang ini. Kakak nanya kenapa bukan min 5. Nah coba deh kalau kita masukin ke sini. Kalau kita masukin ke sini itu hasilnya 0. Akar dari 0 lebih besar dari 0. Apakah benar? Kan 0 seharusnya sama dengan 0. Berarti salah. Nomor 5. Ingat baik-baik. Jadi nomor 5 kayak gini. Ingat syaratnya selalu fokus ke akar karena ini pembahasannya irasional pasti selalu menuju ke akar. Pasti ada akarnya. Sehingga x kuadrat plus 3x min 54 lebih besar sama dengan 0. Kalau di faktorin x plus 9 x min 6 lebih besar sama 0. Sehingga dibuatlah kayak gini, ini min 9 min 6. Kalau misalkan kita ke 0, uji 0 di sini nggak berlaku, berarti jawabannya ini. Syaratnya ini. Nah, habis itu gimana? Kita pastikan yang bukan akar itu adalah positif. Benar kan positif? 4 itu positif. Oh ya, gampang kalau udah positif kuadratin aja. Kuadratin hasilnya kayak gini. Min 54 kurang dari 16. Gampang lah kalau kayak gini. X kuadrat plus 3x min 70 kurang dari 0.
X plus 10 X min 7 kurang dari 0. Buatlah garis bilangan. Sorry, ini gak ada itunya. Ini min 10 sama 7. Apa? Maafin ya, gak tulisan gue bagus banget. Jadi kalau kita uji di 0, berarti hasilnya negatif. Ini positif, ini negatif. Oh benar, berarti jawabannya ini. Tapi ingat ke syaratnya. Syaratnya ini nih, min 9. Min 9 terus 6. Sini ini. Arsirannya ya ini dong. Ini. Ya, jawabannya min 10 kurang dari X. Ingetin tandanya nih. Atau menggunakan atau. 6 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Kita lihat apakah ada jawabannya ini. No, ada no. Perhatikan tandanya bro. Ini hampir sama nih, D sama E. Cuman tandanya ini aja yang beda, sama dengan itu yang beda. Bulat. Oh, macam tu. Kena bulat-bulat. Oke, nomor 5 selesai. Sekarang nomor 7. Nah nih, ini. Perhatikan nih. Ini sebenarnya gampang total, gampang banget nih. Ini hanya main di syarat doang. Ini syarat yang pertama ini 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi x nya itu lebih besar sama dengan min 3. Ini pindahin terus dibagi 2. Syarat kedua 1 min x lebih besar sama dengan 0. Sehingga x kurang dari 1 atau kayak gini lah tulisannya. Gini aja deh biar fokus, biar bagus. Jadi syaratnya hanya gini doang. Nah habis itu gimana? Dikuadratin bro. Lo kan bingung kak? Ini bukan, kan kita gak tahu negatif positif. Nah ini sama-sama positif sebenarnya. Sama-sama positif. Ingat di akar itu selalu positif. Sehingga langsung kalau sama-sama positif langsung aja dikuadratin. 1 min x 2x plus 6. Ini 3x kurang dari min 5. Nah gini. Sehingga x lebih besar pada min 5/3. Jadi ada ini, ada ini. Habis itu kita gambar. Bingung gambar di mana? Wow, kayak gini. Ini 5/3, min 5/3. Min gini, terus x-nya min 3, gini, terus x-nya 1. Sini, 1 di sini. Gini. Arsiran dari ketiganya nih, arsiran dari ketiganya kan ada di sini nih. Ada di sini. Ini. Ini gua ganti deh warna biru. Ada di sini. Jadi jawabannya min 5/3 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Jawabannya E. Bener gak? Ya bener. Insya Allah lah. Kalau gue salah komen aja di bawah. Nomor terakhir. Ini mungkin udah dapat 1 jam kali ya. Nomor terakhir nomor 9. Sama kan? Nomor 7 sama nomor 9 tuh sama. Cuman yang nomor 9 tuh ada kuadrat. Kalau yang nomor 7 ya linear aja. Oke, kita perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama ini misalkan x kuadrat plus x min 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita hajar-hajar aja biar cepet. Biar kayak dia tuh. Yang kalau dikit 0 balasnya. Ini min 3, ini 2. Oke, kalau kita masukin 0 misalkan, masukin ke sini hasilnya negatif. Nah, salah kan berarti jawabannya ini. Maksudnya syaratnya ini. Syarat kedua. Oke, x kuadrat berapa tuh? X kuadrat min 3x min 10 udah bisa sama dengan 0. X min 5 ya. X, oke benar 5. Sama 0. Tuh 5 sama x min 2. Oke, kita buat. Min 2 5. Kalau gue masukin 0 di sini negatif, berarti jawabannya. Maksudnya syarat, lupa mulu. Syarat kedua. Habis itu gimana? Udah dapat syarat pertama, syarat kedua, ini harus dipenuhi semua syaratnya nih. Ya dikuadratin x kuadrat. Kalau dikuadratin x kuadrat plus x min 6 lebih besar x kuadrat min 3x min 10. Habis pindah ke sini 4x. Pindah ke sini min 4x lebih besar min 1. Nah, ini. Habis itu kita kumpulin semua datanya. Pertama syarat ini. Min 3 sama 2. Nih. Terus yang kedua min 2 sama 5. Nih min 2 sama 5. Terus habis itu min 1.
Min 1 nih. Nah, arsirannya yang mana? Arsirannya yang memenuhi ketiganya. Yang memenuhi ketiganya kan ini. Nih. Jadi jawabannya X lebih besar 5. X lebih besar sama dengan nih, ada ininya. Nah, A nih. A. Oh, kok penghapus? A. Selesai. Sadaqallahul adzim. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau gue ada salah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jikalau kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.